Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan dasar sistem kontrol. Untuk sesi kali ini saya ulas mengenai konsep pembuatan sistem kontrol. Di sini bertujuan agar teman-teman memahami bagaimana konsep pembuatan sistem kontrol. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana perbedaan dari sistem loop terbuka dan sistem loop tertutup, saya bawakan satu contoh di sini. Misalkan saya ingin merancang sebuah sistem eskalator. Tipe eskalator ini adalah eskalator naik, yaitu eskalator yang membawa penumpang dari lantai bawah ke lantai atas. Kecepatan dari eskalator ini saya inginkan sebesar 1 meter per detik. Lalu bagaimana tahapan saya merancang sebuah sistem eskalator ini? Apakah dengan cara langsung membeli komponen-komponen yang diperlukan, seperti misalkan ada motor, ada saklar, ada pengendali? Tentu tidak, karena setelah saya beli komponen-komponen tersebut lalu saya rangkai, belum tentu kecepatannya tepat berada di 1 meter per second, dan cara tersebut tidak optimal karena akan membutuhkan banyak biaya. Jika komponen tersebut ternyata salah, ternyata tidak sesuai, maka saya harus membeli komponen yang lain. Di sini cara tepatnya adalah kita memodelkan sebuah sistem yang merepresentasikan dari sistem yang kita rancang, sehingga kita dapat simulasikan dan kita dapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Ada salah satu cara yang mudah untuk merancang sebuah sistem kontrol, yaitu menggunakan aplikasi MATLAB dan Simulink. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasi Simulink. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Simulink. Nah, untuk dapat merancang sebuah sistem yang merepresentasikan dari rancangan yang kita inginkan, maka kita harus memahami komponen apa saja yang diperlukan untuk merancang sistem tersebut. Nah, di sini misalkan tadi ya, kita ingin merancang sebuah sistem eskalator. Lalu kita tentukan jenis sistem apa yang kita buat. Ada dua jenis sistem, yaitu sistem loop terbuka dan sistem loop tertutup. Di awal ini saya memilih sistem loop terbuka. Kenapa? Karena harganya lebih murah dan susunannya lebih sederhana. Maka di sini langsung saja saya praktekkan bagaimana merancang sebuah sistem eskalator menggunakan sistem loop terbuka. Nah, pertama kita pasti membutuhkan sebuah input. Nah, input di sini saya pilih menggunakan berupa besar putaran. Jadi yang memutar seperti potensiometer ya. Seperti memutar volume radio. Input ini maksudnya seperti itu ya, besar putarannya. Lalu setelah itu saya harus memberikan komponen sebuah aktuator. Nah, di sini aktuator di sini nanti untuk memberikan daya pada penggerak, yaitu misalkan motor. Jadi yang bertugas menaikkan atau menurunkan daya untuk si motor. Nah, jadi motornya mau kecepatannya berapa, nah itu aktuator yang mengendalikan. Di sini misalkan aktuator ini adalah potensiometer ya. Nah, setelah itu saya buat plan-nya. Plan-nya tidak lain adalah eskalator itu. Jadi kita hubungkan ke sebuah plan. Di sini eskalator. Nah, ini saya namakan plan. Nah, setelah itu saya bisa langsung tarik hasilnya ya. Di sini saya berikan blok namanya output. Karena di sini adalah sistem loop terbuka, maka untuk mencapai hasil output sebesar 1 meter per detik, maka saya harus coba-coba memutar ya. Misalkan dari putaran yang kecil, misalkan hasilnya kurang sesuai, maka saya tambah lagi. Nah, di sini kita bisa simulasikan. Misalkan dari di sini saya buat misalkan pi per 18. Nah, di sini adalah dalam bentuk radian. Kalau dalam derajat, pi kan 180 dibagi 18, maka ini adalah 10 derajat. Jadi input pertama saya coba terapkan 10 derajat. Lalu saya bisa lihat hasilnya. Kita coba run. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, di sini keluar grafik dari output ini ya. Jadi grafik respons. Nah, di sini belum terbaca ya, ini masih
terpotong, maka ini bisa saya tambahkan untuk waktunya. Misalkan saya set 400 detik. Saya run kembali, lalu saya cek. Nah, untuk input sebesar 10 derajat ketika saya berikan, ternyata eskalator kecepatannya masih di bawah 1 meter per detik. Di sini nyatanya adalah sekitar 0,3 meter per detik. Maka dari itu bisa saya tambahkan kembali untuk inputnya. Saya putar lagi naik ya, berarti misalkan dari P nah, saya putar sebesar misalkan 22,5 derajat. Saya cek. Nah, hasilnya masih di bawah 1 meter per detik. Jadi di sini sekitar 0,7 ya, 7,2. Nah, maka saya harus tambah lagi putarannya. Misalkan saya buat 30 derajat. Saya run. Nah, di sini hasilnya. Nah, untuk input sebesar 30 derajat, jika kita lihat di sini ya, untuk responnya dari awalnya diam, lalu kecepatannya terus meningkat. Nah, hingga di posisi kurang lebih ini ya, di 150 detik. Setelah 150 detik kecepatannya sesuai, yaitu sebesar 1 meter per detik. Jadi steady state-nya adalah 1 meter per detik. Di sini sekitar di sini adalah steady state responnya. Lalu steady state, maka di sini sampai dari diam sampai ke steady state respon, seperti yang kita bahas adalah transient response. Di sini eskalator mencapai kecepatan steady state-nya ya, kecepatan sesuai targetnya itu memerlukan waktu sekitar di sini sekitar 140 detik. Di sini kita review kembali apakah rancangan kita sudah memenuhi kriteria ataukah belum. Jika kita cek di sini kan eskalator yang kita simulasikan, eskalatornya masih tidak ada orang yang naik. Jadi di sini tidak ada penumpang, tidak ada beban. Nah, bagaimana jika ada orang yang menaiki eskalator ini? Apakah eskalator ini dapat bertahan di kecepatan 1 meter per detik? Nah, untuk mengetahui itu, kita buat juga pemodelan bagaimana jika ada penumpang yang menaiki eskalator tersebut. Nah, maka di sini saya sudah siapkan. Di sini saya menggunakan custom block ya. Jadi blok yang sudah saya buat sebelumnya lalu saya gunakan. Nah, di sini saya sudah buat untuk blok namanya beban. Nah, misalkan di sini ada 5 orang yang menaiki eskalator. Lalu saya run. Kita cek hasilnya. Nah, ketika ada 5 orang yang menaiki eskalator, ternyata kecepatan dari eskalator tersebut turun mencapai sekitar 0,5 meter per detik. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa sistem yang kita modelkan masih belum memenuhi sesuai dengan tujuan yang kita mau. Karena tujuannya kita ingin merancang sebuah eskalator yang kecepatannya tetap di 1 meter per detik, jadi konstan di kecepatan tersebut. Nah, inilah karakteristik dari sistem loop terbuka, sebuah sistem yang tidak dapat mengkoreksi sebuah gangguan. Dari penjelasan sebelumnya di materi pengenalan dasar sistem kontrol,
kita sudah membahas, teman-teman juga sudah tahu pastinya bagaimana mengatasi solusi permasalahan ini. Nah, caranya adalah dengan merancang sebuah sistem yang memiliki umpan balik atau yang kita kenal dengan sistem loop tertutup. Karena kelemahan tersebut, sistem ini saya rancang ulang kembali. Jadi di sini saya tambahkan untuk komponen berupa yang pertama ada pengendali ya, controller. Lalu ada sensor. Selanjutnya ada summing junction. Nah, di sini rangkaiannya saya ubah kembali. Oke. Saya sudah merancang dari sistem loop terbuka tadi menjadi sebuah sistem loop tertutup. Nah, di sini agar hasilnya nampak nyata, di sini saya tambahkan sebuah gangguan lagi, yaitu berupa noise yang masuk kepada sensor di sini, sensor kecepatan. Nah, kalau kita lihat konsepnya untuk sistem loop tertutup, itu tadi kan kita mendapatkan controller. Nah, controller ini yang akan membaca sebuah error ya. Jika ada error, nah maka nanti controller ini akan membaca jika ada error. Nah, dengan keadaan error tersebut nanti akan memerintahkan aktuator di sini agar gerakannya atau posisi ya, besar putarannya sesuai dengan daya yang diperlukan oleh motor di sini. Jadi di sini misalkan dari outputnya, misalkan penumpangnya kosong dan set pointnya kan masih 1 ya tadi, 1 meter per detik. Lalu di sini outputnya karena masih kosong, ini 1. Nah, ini maka sensor akan membacanya ini ya, bacanya tetap 1. Nah, karena di sini ada noise ini mungkin hanya kecil, jadi selisihnya hanya paling sedikit. Nah, kita anggap aja masih 1. Nah, nanti 1 diterima oleh summing junction di sini ya. Nah, 1 di sini dari set pointnya 1, lalu dari sensornya 1 kan, 1 dikurangi 1 kan 0. Maka jika 0 kan berarti tidak ada error. Errornya bernilai 0. Maka nanti controller menerima input bahwa errornya 0, maka nanti kan controller tidak memerintahkan aktuator untuk menaikkan atau menurunkan daya pada motor di eskalator ini. Nah, kecuali jika nanti ternyata ketika ada penumpang yang naik lalu kecepatannya di sini berbeda, misalkan terima 0,5, maka sensor akan membacanya di sini errornya berarti sebesar 0,5. Nah, dengan besar error tersebut nanti controller di sini akan memerintahkan aktuator menaikkan daya untuk motor. Nah, seperti itu konsep kerjanya. Nah, di sini sudah lengkap ya, kita rangkai menjadi sebuah satu sistem. Maka di sini bisa kita run, lalu kita cek hasilnya. Nah, di sini kita cek. Nah, dari output ini, output respon ini, nah dari yang di awal sudah stabil ya, jadi steady state-nya nilainya adalah 1. Di sini tidak lurus karena kita memberikan tadi ya gangguan berupa noise. Nah, di sini tetap masih 1. Lalu karena ada beban, misalkan ada 5 orang yang naik tadi, sini ada 5 orang naik ini, maka grafik ini pun sesuai ya, kecepatannya turun hingga sampai 0,4. Lalu karena kita sudah memasang sebuah controller, nah controller di sini ada banyak jenis controller. Nah, kita misalkan menggunakan controller PID di sini, PID controller. Nah, karena ada controller PID ini, error yang
terjadi itu dapat dikoreksi ya, dapat dikoreksi sehingga kecepatannya dapat distabilkan lagi di 1 meter per detik. Nah, selain menggunakan output ini, kita juga bisa menganalisis datanya menggunakan di sini data inspektor. Tapi kita harus memberikan sebuah log signal ya, yang kita inginkan outputnya. Misalkan kita ingin mengetahui ini ya, data dari kecepatan, maka kita berikan sinyal di sini. Lalu dari daya motornya kita juga ingin lihat, maka kita aktifkan ini ya, log signalnya. Lalu untuk misalkan error di sini, besar errornya kita juga ingin lihat. Oke, setelah itu, nah ini set point juga kita lihat. Setelah memberikan sebuah log sinyal, kita run kembali. Lalu kita menuju ke data inspektor. Di sini kita bisa tentukan, misalkan untuk jumlah layoutnya saya buat untuk 3 baris ya, 3 baris 1 kolom. Untuk grafik yang pertama, misalkan kita ingin melihat errornya, jadi karakteristik errornya bagaimana, kita ingin analisis. Lalu yang kedua kita berikan untuk daya motor. Lalu yang ketiga kita berikan untuk variabel kecepatan dan set pointnya. Nah, untuk error kalau kita lihat sesuai ya, jadi di awal kan ketika mesinnya startup, nah di sini errornya kan awalnya tinggi, lalu semakin turun karena kan kecepatannya terus meningkat sampai akhirnya mencapai 1 meter per detik. Lalu di sini karena kondisi ada beban yang diberikan, ada 5 orang yang menaiki eskalator, maka errornya kembali meningkat. Nah, namun karena adanya PID controller yang kita berikan, maka controller tersebut dapat mengkoreksi error sehingga kecepatannya kembali lagi ke 1 meter per detik. Lalu di sini kalau kita lihat di grafik daya motor ya, nah ini juga sesuai. Jadi di awal motornya kan memerlukan daya yang tinggi sampai mencapai di sini kecepatannya yaitu 1 meter per detik. Nah, setelah dicapai 1 meter per detik, nah ini dayanya sekian ya, steady. Nah, terus karena adanya tadi ya, karena adanya beban yang diberikan, atau karena adanya 5 orang yang menaiki eskalator. Nah, karena efek dari PID controller atau kontrol yang diberikan tadi, maka menggerakkan aktuator. Jadi memerintahkan aktuator untuk menaikkan daya motor. Maka di sini motornya memerlukan daya yang lebih tinggi karena adanya beban tadi, beban di eskalatornya. Jadi yang awalnya bebannya hanya sekian ya, karena eskalatornya masih kosong. Nah, ketika eskalatornya dinaiki oleh 5 orang, maka bebannya daya motornya meningkat untuk menyesuaikan agar kecepatannya di 1 meter per detik. Nah, untuk di grafik output atau kecepatannya dan set pointnya, nah di sini juga sesuai ya. Di sini set point yang kita inginkan yaitu di 1 meter per detik. Lalu di sini adalah aktual dari kecepatan eskalatornya. Awalnya steady state-nya di 1 meter per detik karena adanya beban tadi. Lalu kecepatannya turun drastis ya. Nah, karena adanya kontrol yang kita berikan berupa PID controller, maka di sini karena controller memerintahkan aktuator sehingga daya motor dinaikkan, maka kecepatan dari eskalatornya semakin meningkat kembali ke 1 meter per detik. Jadi seperti itu bagaimana kita merancang sebuah sistem kontrol. Nah, kita contohkan di sini adalah untuk sistem eskalator. Sebelum masuk pada tahapan pembuatan sistem menggunakan blok-blok diagram seperti ini, kita perlu memahami dahulu bagaimana elemen-elemen
yang ada pada sistem ini bekerja, dan juga kita harus bisa memodelkan setiap elemennya dalam pemodelan matematika. Karena di sini misalkan saya buka untuk elemen eskalator atau elemen plane, maka di sini saya gunakan sebuah fungsi yang disebut dengan fungsi alih ya, atau transfer function. Nah, transfer function ini harus mewakili dari komponen yang kita rancang. Misalkan di situ adalah eskalator, maka kita harus membuat bagaimana transfer function ini yang merepresentasikan dari eskalator tersebut. Misalkan nanti kita membuat sebuah pemodelan yaitu mobil, nah kita harus memodelkan matematikanya yang merepresentasikan dari mobil tersebut. Tentang bagaimana cara memodelkan sistem dari sebuah komponen menjadi persamaan matematika, kita akan bahas di sesi berikutnya. Sekian untuk materinya, semoga bermanfaat.